1546. Namun, Luye hanyalah sebuah konstelasi. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bertemu Sunshine? Itu sebabnya dia datang menemuinya, berharap dia akan memperkenalkannya. Hua Cheng berpikir sendiri dan secara kasar memahami niat Luye. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Dibandingkan mencari jalan keluar untuk konstelasi di wilayahnya sendiri, prospek Luye akan lebih baik jika dia bisa bekerja sama dengan galaksi tak terbatas. Ya, saya ingin bertemu Sunshine dari alam tak terbatas. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memperkenalkan saya padanya. Hua Cheng memikirkannya dan mengangguk. Itu bukan masalah. Aku yakin alam tak terbatas juga akan sangat tertarik dengan ini. Teman kecil, kamu harus kembali dan bersiap. Besok, kita akan pergi ke alam tak terbatas bersama. Terima kasih, senior. Setelah beberapa saat, Luye dan Dulang meninggalkan aula utama bersama. Dulang jelas sangat tertarik dengan galaksi Wanxiang. Dia mengajukan banyak pertanyaan tentang galaksi Wanxiang. Luye dengan santai menyebutkan beberapa hal yang membuat Dulang terpesona. Namun, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit membayangkan betapa luasnya Laut Wanxiang. Selama periode ini, setiap pulau spiritual makmur, dan ada banyak kultivator. Doulang pergi dengan enggan setelah mengirim Luye kembali. Ketika dia kembali ke kediamannya, gadis kecil itu masih tertidur. Li Sang duduk diam di sampingnya dan menjaganya. Luye menyortir pikirannya. Tidak mudah membawa seseorang dari Jade Cons ke Laut Wanxiang. Galaksi tak terbatas hanyalah rintangan pertama. Ketika dia kembali ke 9 prefektur, dia harus berurusan dengan domain Jade Cons. Tidak peduli apa, domain Jade Cons tidak memiliki Jade Moon, dan 9 prefektur tidak dapat mengandalkannya untuk saat ini. Hanya ada Wu Zuo di dunia King Li Dao, jadi dia pasti tidak bisa pergi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan Jade Cons domain. Bahkan jika dia berurusan dengan Jade Cons domain, dia harus bernegosiasi dengan Chang Yun dalam perjalanan pulang. Jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran. Haruskah kita memberinya nama? Li Sang tiba-tiba berkata. Pikiran Luye terputus dan dia menatapnya. Li Sang berkata, gadis kecil ini sedang tidak waras. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu namanya. Dia butuh nama. Kamu ingin memberinya nama apa? Luye bertanya. Li Sang berpikir sejenak. Sebut saja dia Yaya. Mata Luye berkedut. Dia menyadari bahwa wanita ini benar-benar aneh. Meskipun dia adalah jiwa, dia masih memperlakukannya seperti anak kecil meskipun dia tahu dengan jelas bahwa dia sebenarnya bukan anak kecil. Setelah merawatnya selama setengah tahun, dia mungkin mengembangkan perasaan padanya. Selama kamu menyukainya, Luye tidak keberatan. Yaya tidur sebentar dan akhirnya terbangun. Ketika dia melihat Li Sang, dia dengan senang hati melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Setelah beberapa saat, dia berlari kembali dan duduk di pelukan Luye dengan tatapan santai. Dia terus memanggil ayah dan ibunya. Luye tersiksa sampai-sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke aula hijau untuk meredam kultivasinya. Dia hanya bisa menyimpulkan spirit rune. Keesokan harinya, Li Sang menghilang ke laut ilahi Luye. Luye membuka pintu, bersiap untuk bertemu dengan Hua Cheng dan bergegas ke dunia tak terbatas. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat Yaya. Ikut denganku. Setelah perjalanan ke dunia tak terbatas ini, dia mungkin tidak akan kembali ke Crimson Sky, jadi dia harus membawa Yaya. Yaya tidak bergerak, dia hanya mengangkat lengannya yang seperti teratai dan berteriak dengan keras. Ayah, peluk. Sudut mata Luye berkedut, dan dia menatapnya diam-diam. Yaya hanya mempertahankan postur itu. Seolah dia bisa melihat perlawanan Luye, mulut kecilnya cemberut, dan matanya yang besar berlinang air mata. Luye diam-diam waspada. Ini bukan anak kecil, ini bukan anak kecil. Dia hanya terlihat seperti anak kecil. Jangan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan dan imut. Setelah beberapa saat, sebelum Yaya berteriak, Luye dengan cepat melangkah maju dan mengangkatnya. Dia sedikit lelah. Dia tidak tahu dosa apa yang telah dia lakukan. Dia hanya menyelamatkan seseorang secara acak, dan dia benar-benar menyelamatkan seorang putri. Yaya, di sisi lain, sangat gembira. Awalnya, dia tenang dan mantap, tapi setelah beberapa saat, dia mulai menggeliat di pelukan Luye. Dari waktu ke waktu, dia akan mencubit wajah atau hidungnya. Dia juga akan membalikkan tubuhnya seperti monyet kecil. Terkadang, dia akan naik di pundaknya, dan terkadang, dia akan duduk di lengannya. Luye tersiksa sampai-sampai dia tidak marah. Setelah beberapa saat, Luye tiba di tempat yang telah disepakati. Hua Cheng sudah menunggu di sana. Dia sendirian, karena Doulang tidak akan mengikutinya dalam perjalanan ini. Melihat seorang gadis kecil di bahu Luye, Hua Cheng sedikit terkejut. Teman kecil, gadis kecil ini. Sebelum Luye dapat berbicara, Yaya berbicara terlebih dahulu. Dia adalah ayahku, ayah terbaik di dunia. Luye terkekeh, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika berani menolak, Yaya akan menangis di depannya.
Hua Cheng tersenyum ramah dan menatap Yaya dari atas ke bawah. Dia memuji, "Teman kecil, kamu luar biasa. Bahkan seorang anak kecil sangat menyenangkan." Saat dia mengatakan ini, dia membalik tangannya, dan sebuah harta karun yang terlihat seperti ikat rambut muncul di telapak tangannya. "Karena ini pertemuan pertama kita, bagaimana kalau aku memberimu hadiah kecil?" Yaya melirik ikat rambut di tangan Hua Cheng, lalu menunjukkan ekspresi menghina. Dia memalingkan muka dan berkata dengan lembut, "Sampah." Ekspresi Hua Cheng tiba-tiba membeku. Meskipun itu adalah hadiah untuk seorang anak, dia, Jademun, tidak akan lusuh. Pita rambut ini adalah artefak spiritual. Bagaimana itu bisa menjadi sampah? Apalagi dikritik oleh seorang anak di depannya. Lu Ye juga sedikit malu. Saat Yaya bersamanya dan Li Sang, dia terlihat sangat polos, seperti anak kecil yang bodoh. Siapa yang mengira dia akan mengatakan kata-kata yang mengejutkan seperti itu pada saat ini? Dia buru-buru meraih Yaya dari bahunya, meraih kerahnya dengan satu tangan, dan menamparkan pantatnya dengan tangan lainnya. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat dan minta maaf kepada kakek." Yaya menutupi punggungnya dengan tangannya, dan digendong oleh Lu Ye dengan satu tangan. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia menatap Hua Cheng dengan ekspresi bersalah. "Kakek, aku salah." Lu Ye juga merasa malu. "Senior, tolong maafkan saya. Ada beberapa masalah dengan anak ini. Saya tidak mengajarinya dengan baik. Tidak baik menjelaskan terlalu banyak." Hua Cheng melihat bahwa dia menarik dan tertawa. Tidak apa-apa, dia masih anak-anak, dan terkadang kata-katanya mengejutkan. Kata-kata anak-anak tidak berbahaya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang memberikan hadiah. Dia menyingkirkan ikat rambut dan memanggil kapal bintang. Setelah Lu Ye dan Yaya berdiri di atasnya, kapal bintang itu membubung ke langit dan ke awan. Lu Ye butuh sekitar setengah bulan untuk sampai ke alam tak terbatas dari alam langit merah. Namun, kecepatan Hua Cheng jelas lebih cepat. Seharusnya kurang dari 10 hari. Yaya tidak bisa berdiam diri selama perjalanan. Dia berlarian di atas kapal bintang, melihat ini dan itu. Kadang-kadang, dia akan melihat sesuatu yang indah di langit berbintang dan akan meminta Lu Ye untuk membaginya dengannya. Lu Ye merasakan sakit kepala datang. Dia menyesalkan bahwa anak-anak sangat sulit untuk dibesarkan. Setelah sekian lama, Yaya lelah. Dia berlari ke sisi Lu Ye dan duduk di pelukannya. Dia menemukan posisi yang nyaman dan tertidur. Suatu hari kemudian, Lu Ye, yang sedang menyempurnakan giok spiritual dan berkultivasi, jelas merasa bahwa kapal bintang telah melambat. Dia mendongak dan melihat aliran cahaya mendekat dengan kecepatan tinggi. Hua Cheng berkata, "Ini kapal bintang tak terbatas. Sepertinya dia akan pergi ke alam langit merah. Tapi aku tidak tahu kenapa. Teman muda, tolong tunggu sebentar." Lu Ye sedikit mengangguk. Setelah beberapa saat, kapal bintang tiba di depan mereka. Hua Cheng menoleh dan mengenali salah satu orang di dalamnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jadi itu rekan Taois Kang. Apakah kamu akan pergi ke alam langit merah?" Seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat di kapal bintang memandang ke atas. Pria ini adalah rekan Daois Kang yang disebutkan Hua Cheng. Dia juga seorang kultivator Jademun tahap akhir. Namun, tidak seperti Hua Cheng, yang sudah tua dan lemah, Daois Kang berada di puncak hidupnya. Bahkan di alam tak terbatas, statusnya tidak rendah. Dia adalah kultivator dengan peluang tinggi untuk mencapai alam sinar matahari. Daois Kang menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, "Aku akan pergi ke alam langit merah." Hua Cheng terkejut. Apa urusan rekan Daois Kang? Dalam keadaan normal, Jademun dari alam tak terbatas tidak akan pergi ke tempat seperti alam langit merah. Oleh karena itu, Hua Cheng tidak tahu apa yang akan dilakukan Kang Cheng. Karena kebetulan mereka bertemu di jalan, dia tentu saja ingin menanyakannya. Saat keduanya berbicara, Lu Ye juga melihat ke atas. Namun, tatapannya tidak tertuju pada Kang Cheng. Itu pada seorang pria muda di samping Kang Cheng. Itu adalah Su Dingyang. Lu Ye memiliki perasaan samar bahwa Su Dingyang akan datang untuknya. Dia telah melukai Su Dingyang dan yang lainnya di Baren Starfield, jadi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Sepertinya Li Sang benar, masalah datang. Namun, Lu Ye tidak menyangka Su Dingyang begitu tidak sabar. Dia seharusnya baru saja kembali ke alam tak terbatas belum lama ini, tetapi dia telah membawa kultivator Jademun tahap akhir ke alam tak terbatas. Saat mata mereka bertemu, kilatan dingin melintas di mata Su Dingyang. Di kapal bintang, Kang Cheng memandang Lu Ye dan berkata dengan tenang. "Tidak ada yang penting. Saya baru saja mendengar bahwa para kultivator dari galaksi lain telah menginvasi galaksi kita. Saya khawatir, jadi saya datang untuk melihatnya." Hua Cheng terkejut. "Diserang. Mengapa kamu mengatakan itu?" Petik 2. Lu Ye memang seorang kultivator dari galaksi lain, tapi dia baru saja lewat. Dia jauh dari menyerang. Hua Cheng tahu sedikit tentang temperamen Kang Cheng. Dia adalah orang yang sangat bangga.
Bahkan jika Lu Ye memiliki beberapa konflik dengan Su Dingyang, itu tidak cukup baginya untuk membuat keributan besar. Lagi pula, tidak pantas bagi para tetua untuk ikut campur dalam urusan generasi muda. Oleh karena itu, Hua Cheng tidak mengerti apa yang coba dilakukan Kang Cheng. Dia tidak mungkin membela Su Dingyang, bukan? Faktanya, Kang Cheng datang secara pribadi karena Lu Ye, tetapi bukan karena Su Dingyang, seperti yang dipikirkan Hua Cheng. Dia memiliki filosofi yang sama dengan Hua Cheng. Generasi muda harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika para tetua ikut campur, generasi yang lebih muda akan tampak tidak kompeten. Namun, dia telah mendengar tentang Lu Ye dari Su Dingyang dan menyadari bahwa Lu Ye adalah seorang yang berbakat. Karena itu, dia punya beberapa ide. Meskipun generasi alam tak terbatas ini tidak buruk, tidak ada bakat yang luar biasa. Di sisi Grand Luo, ada Luo Senzi, yang menekan semua galaksi lainnya. Su Dingyang tidak buruk, tapi dia masih dibayangi oleh Luo Senzi. Jika dia bisa merekrut Lu Ye dan membuatnya bekerja untuk alam tak terbatas, dia mungkin bisa mengubah situasi. Kang Cheng yakin dia bisa merekrut kultivator pengembara dari galaksi yang tidak dikenal. Adapun invasi, itu hanya alasan untuk membuatnya lebih mudah untuk bertindak secara pribadi dan menunjukkan kekuatan alam tak terbatas. 1547. Jika kultivator asing ini benar-benar luar biasa, Kang Cheng bahkan tidak keberatan mengatur pernikahan untuknya. Lagi pula, dia harus menjaga orang ini bagaimanapun caranya. Jika bukan karena ini, mengapa dia, seorang kultivator Jade Moon Realm, datang langsung ke Red Sky Realm? Dia hanya membawa Su Dingyang sehingga dia bisa mengidentifikasi orang itu. Su Dingyang tidak tahu apa yang dipikirkan Kang Cheng. Dia hanya mengira Kang Cheng datang untuk membelanya. Dia agak terkejut, bertanya-tanya mengapa seniornya ini berubah pikiran. Rekan Taois Kang, saya khawatir Anda salah paham. Hua Cheng buru-buru menjelaskan. Teman muda Lu Ye ini memang dari Jade Cons Galaksi. Namun, dia baru saja lewat. Apalagi dia adalah kenalan lama muridku, Dulang. Itu sebabnya dia mampir ke Red Sky Realm. Entah itu kesalahpahaman atau tidak, aku punya pertimbangan sendiri. Kang Cheng memandang Lu Ye dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi ke alam langit merah, tapi karena kita telah bertemu di sini, itu akan menyelamatkanku dari beberapa masalah. Master Sekte Hua, aku akan membawa anak ini bersamaku. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih Lu Ye. Hua Cheng terkejut. Dia tidak bisa mengerti bagaimana hal-hal telah berkembang ke titik ini. Dia buru-buru berteriak, kamu tidak bisa. Meskipun dia awalnya berencana untuk membawa Lu Ye ke alam tanpa batas, dibawa pergi oleh Kang Cheng seperti ini adalah masalah yang sama sekali berbeda dari dia yang secara pribadi mengirim Lu Ye. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan Kang Cheng. Saat kekuatan Dharma mereka bertabrakan, sebuah meteorit seukuran rumah di dekatnya hancur. Starbot Hua Cheng bergoyang beberapa saat sebelum akhirnya stabil dengan sendirinya. Kang Cheng, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali. Meskipun mereka berdua adalah kultivator Jade Moon Realm, jelas ada celah besar antara kekuatan mereka. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Hua Cheng. Apakah kamu akan menghentikanku? Dia hanya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan tak terbatas, tetapi Hua Cheng telah mengambil inisiatif untuk melakukannya. Inilah yang dia inginkan. Karena itu, dia tidak menahan diri lagi. Dia terbang keluar dari Starbot dan menyerbu ke arah Starbot Hua Cheng. Selain itu, dia telah menggunakan semacam teknik rahasia misterius. Saat dia mendekat, sosoknya tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, dia sebesar bintang, menutupi sebagian besar langit berbintang. Kemudian, dia berteriak dengan tegas. Master Sekte Hua, aku akan membawanya bersamaku. Kamu sendirian. Dengan kata-kata ini, tangan raksasa itu perlahan mengulurkan tangan dan menyelimuti Starbot dengan kekuatan yang tak terlihat. Hua Cheng sangat cemas hingga dahinya dipenuhi keringat. Mengesampingkan fakta bahwa dia bukan tandingan Kang Cheng saat ini, bahkan jika memang demikian, tidak baik baginya untuk bertarung terlalu sengit dengan Kang Cheng dalam situasinya saat ini. Dia hanya bisa berteriak, rekan Daois Kang, orang tua ini akan membawa teman kecil Lu ke dunia tanpa batas untuk menemui Realm Lord. Masalah ini sangat penting, saya harap rekan Daois Kang dapat menunjukkan belas kasihan. Jika apa yang Lu Ye sebutkan sebelumnya dapat dicapai, itu akan menjadi hal yang baik untuk seluruh sistem bintang tak terbatas. Pada saat itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah kultivator langit merah, tetapi juga seluruh sistem bintang tak terbatas. Hua Cheng percaya bahwa penguasa alam tak terbatas akan sangat tertarik dengan usulan Lu Ye. Oleh karena itu, bahkan jika Lu Ye hanyalah sebuah konstelasi, alam tak terbatas tidak akan memperlakukannya dengan enteng dan kemungkinan besar akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Namun, Kang Cheng tiba-tiba bergerak. Jika dia mengacaukan segalanya, Hua Cheng tidak akan tahu bagaimana membereskan kekacauan itu. Kang Cheng, bagaimanapun, mengabaikannya sepenuhnya dan terus menekan Starbot. Meskipun Hua Cheng berjuang untuk bertahan,
Lu Ye merasakan tekanan yang sangat besar. Dia menatap telapak tangan yang menekannya dari atas dan mendesah pelan, diam-diam terhubung ke jimat merah di tubuhnya. Hua Cheng jelas bukan tandingan Kang Cheng. Lu Ye tidak ingin menggunakan jimat merah untuk berurusan dengan Kang Cheng. Jika dia benar-benar membunuh Kang Cheng di sini, tidak akan ada cara untuk membereskan kekacauan ini. Dia hanya ingin menggunakan jimat merah untuk mengintimidasi Kang Cheng. Akan lebih baik jika dia bisa membuat Kang Cheng mundur. Namun, sebelum Lu Ye dapat mengaktifkan jimat merah, Yaya, yang sedang tidur di pelukannya, tiba-tiba menggosok matanya dan bergumam. Berisik sekali. Dia membuka matanya, ekspresinya jelas tidak senang. Dia menatap telapak tangan raksasa yang menghalangi pandangannya ke langit berbintang dan pipinya yang gemuk tiba-tiba menggembung. Dia kemudian melompat dari pelukan Lu Ye. Sebelum Lu Ye bisa bereaksi, Yaya sudah bergegas keluar dari Starbot, sosok kecilnya bergegas maju. Lu Ye secara naluriah mengangkat tangannya untuk meraihnya, tetapi dia gagal menangkapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia mendongak dan melihat tinju merah muda kecil Yaya tiba-tiba berayun ke depan. Gelang giok yang dikenakannya di pergelangan tangannya tampak berkedip dengan cahaya redup. Kemudian, suara Yaya terdengar. "Kamu mengganggu tidurku." Tinju kecil itu sepertinya tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi di bawahnya, telapak tangan raksasa yang menghalangi langit berbintang hancur berkeping-keping. Kemudian, jeritan sengsara terdengar, dan sesosok tubuh dikirim terbang mundur, berlumuran darah. Lu Ye melihat dengan jelas bahwa orang yang dikirim terbang mundur adalah Kang Cheng, yang beberapa saat yang lalu sangat sombong. Salah satu lengannya benar-benar hancur, dan darah tumpah ke langit. Dia tidak berhenti sama sekali. Dia meraih Suding yang masih berada di Starbot, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah asalnya. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang. Di luar kapal bintang Hua Cheng, Yaya tidak mengejarnya. Dia menguap, berbalik, dan jatuh ke pelukan Lu Ye lagi. Dia meringkuk, menemukan posisi yang nyaman, dan tertidur dengan ekspresi puas di wajahnya. Hua Cheng mempertahankan posturnya melawan Kang Cheng dengan tangan terangkat tinggi seperti patung batu. Dia menatap kosong pada gadis kecil di lengan Lu Ye, dahinya berkeringat dingin. Seluruh tubuh Lu Ye juga kaku. Dia mempertahankan postur duduknya dan tidak berani bergerak. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Setelah sekian lama, Hua Cheng menelan ludahnya, perlahan berdiri diam, lalu duduk lagi dengan hati-hati. Menatap gadis kecil di pelukan Lu Ye, dia tidak berani bernapas terlalu keras, karena takut mengganggu tidur Yaya. "Teman muda, apakah ini putrimu?" Hua Cheng bertanya pelan melalui transmisi suara. Meskipun dia telah hidup selama ribuan tahun, dia belum pernah melihat hal yang luar biasa seperti itu. Bagaimana konstelasi bisa melahirkan Sunshine Realm? Itu sama sekali tidak mungkin. Tapi Yaya baru saja memanggilnya ayah dengan intim. Lu Ye tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa berkata, "Aku menemukannya." "Di mana kamu menemukannya?" Hua Cheng berseru. Melihat posturnya, sepertinya dia juga ingin mengambilnya. Lu Ye tidak berbicara lagi, hanya menatap Yaya. Dia telah menyadari sebelumnya bahwa Yaya bukanlah gadis kecil biasa, dan menduga bahwa kultivasinya mungkin tidak sesederhana konstelasi, tetapi dia benar-benar tidak mengharapkannya menjadi seorang Sunshine Realm. Saat dia meninju, aura unik milik Sunshine Realm sangat jelas. Meski cepat berlalu, Lu Ye masih merasakannya dengan jelas. Tetapi yang aneh adalah baik dia maupun Li Sang tidak menemukan jejak kultivasi pada Yaya. Dia diam-diam sedikit takut. Dia telah memukulnya sebelumnya, untungnya, Yaya tidak mundur saat itu, jika tidak, 100 dari dia tidak akan cukup untuk menerima pukulannya. Sepertinya dia harus memperlakukan Yaya lebih baik di masa depan. Lu Ye diam-diam mengambil keputusan. "Teman muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hua Cheng bertanya. Awalnya, mereka ingin pergi ke alam tak terbatas untuk membahas kerja sama dengan Sunshine Realm, tetapi Kang Cheng datang dan akhirnya terluka bahkan sebelum mereka mencapai dunia tak terbatas. Jika mereka pergi ke dunia tak terbatas sekarang, siapa yang tahu apa yang akan mereka hadapi? Lu Ye juga merasa ini agak sulit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Hua Senior, jika kamu adalah Sunshine Realm, apakah kamu tertarik dengan Galaksi Wanxiang?" Hua Cheng berkata, "Jika ada rute untuk memasuki Galaksi Wanxiang dalam waktu 1 tahun, lelaki tua ini tentu saja akan sangat tertarik. Galaksi Wanxiang terkenal, siapa yang tidak mau bergabung?" Dia memahami pikiran Lu Ye dan melanjutkan. "Tindakan Jademun tidak dapat mewakili seluruh dunia tak terbatas. Teman muda, kamu tidak memiliki dendam dengan dunia tak terbatas, dan Jademun hanya terluka, tidak terbunuh. Jika ada cukup manfaat, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut." Lu Ye mengangguk. Rute untuk memasuki Galaksi Wanxiang sudah cukup menguntungkan. Hua Cheng berkata, pria tua ini awalnya sedikit khawatir bahwa kekuatan teman muda tidak cukup tinggi untuk bernegosiasi dengan dunia tak terbatas dengan pijakan yang sama.
Jika dunia tak terbatas memaksamu untuk menyerahkan rute, dia bisa sepenuhnya meninggalkanmu dan bahkan memaksamu untuk memimpin jalan. Sekarang, sepertinya teman muda itu sudah memiliki kualifikasi. Saat dia berbicara, dia melirik Yaya. Dengan Sunshine Realm di sisinya, Luye memang memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Indefinite dengan pijakan yang sama. Itu normal bagi Hua Cheng untuk memiliki kekhawatiran seperti itu karena dia tidak tahu kesulitan yang harus mereka hadapi untuk mencapai galaksi Wanxiang. Mengesampingkan naga kabut, Luye perlu memegang obor yang terbuat dari batang pohon reinkarnasi untuk memimpin. Bahkan melewati naga kabut dan memasuki jalur serangga untuk mencapai galaksi Longcloud akan membutuhkan seseorang untuk bernegosiasi dan membiarkan sejumlah besar kultivator melewatinya. Bahkan jika semuanya berjalan lancar, akan sangat sulit untuk mendapatkan pijakan di galaksi Wanxiang tanpa dasar. Galaksi tak terbatas tidaklah lemah, tetapi ada banyak galaksi seperti itu di galaksi Wanxiang. Beberapa dari galaksi ini memiliki pulau spiritualnya sendiri. Jika tidak ada yang membantu mereka, hari-hari mereka di galaksi Wanxiang akan sulit. Itulah mengapa Luye tidak pernah khawatir bahwa para ahli Indefinite akan menggunakan kekuatan untuk melawannya. Lagi pula, jika masalah ini diselesaikan, Indefinite akan membutuhkan bantuannya dalam banyak hal. Selama dia bisa bertemu Sunshine Realm dari dunia tak terbatas, Luye yakin dia bisa meyakinkannya. Sekarang dia memiliki Yaya, dia bahkan lebih percaya diri. Kalau begitu mari kita lanjutkan, kata Luye. Galaksi tak terbatas tidak dapat dihindari dari rute yang diberikan oleh pohon reinkarnasi, jadi masalah ini harus diselesaikan. Hua Cheng mengangguk dan mengarahkan perahu planet ke depan. Yaya telah tidur sepanjang jalan. Luye tidak yakin apakah itu karena pukulan yang dia lepaskan sebelumnya, atau karena alasan lain. Dia menemukan kesempatan untuk memberitahu Li Sang, yang bersembunyi di Divine Ocean-nya, tentang penampilan Yaya sebelumnya. Li Sang jelas terkejut saat mendengarnya. Namun, keduanya merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Yaya, temperamennya masih seperti anak kecil. Ini pasti ada hubungannya dengan pikirannya yang hancur. Mereka hanya tidak tahu apakah dia akan menjadi marah suatu hari ketika dia memulihkan pikirannya dan ingat bahwa dia telah memanggil dua kultivator konstelasi sebagai ayah dan ibu. Adegan ini mengerikan hanya dengan memikirkannya. Beberapa hari kemudian, sebuah dunia muncul di depan mereka. Mereka telah tiba di alam tak terbatas. Melihat dari jauh, alam tak terbatas jelas jauh lebih besar daripada alam langit merah, dan fondasinya lebih dalam. Ranah yang bisa melahirkan Sunshine Realm tidak diragukan lagi adalah ranah skala besar kelas atas. Bukan karena alam telah melahirkan Sunshine Realm, tetapi kelahiran Sunshine Realm telah meningkatkan ketinggian alam. Namun, ranah berskala besar masih merupakan ranah berskala besar. Jika itu bukan pada tingkat dunia kelas atas, itu tidak akan bisa melahirkan pembuluh darah giok spiritual. 1548. Bahkan sebelum Starbot mendekati dunia tak terbatas, Luye memperhatikan bahwa seseorang diam-diam memata-matai mereka dari jauh. Kang Cheng pasti memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi padanya setelah dia melarikan diri kembali ke dunianya. Hua Cheng menggerutu dalam hati saat melihat bahwa orang yang memata-matai mereka adalah seorang kultivator Jademun. Dia hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar mulai saat ini. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, dan mereka berselisih satu sama lain, terlepas dari apa yang akan terjadi pada Luye dan yang lainnya, Qigong tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Situasi Qigong pada awalnya tidak baik. Dia hanya bisa mengandalkan dunia tak terbatas untuk bertahan hidup. Jika dia dituduh berkolusi dengan musuh, tidak akan ada jalan keluar baginya. Mereka terus maju hingga mendekati dimensi tak terbatas, dan sederet sosok menghalangi jalan mereka. Anehnya, yang memimpin adalah Kang Cheng. Wajah Kang Cheng agak pucat, jelas karena luka yang dideritanya beberapa hari yang lalu. Namun, dia sudah menumbuhkan kembali lengannya yang patah. Ini bukan tugas yang sulit untuk Jademun. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membayar harga tertentu. Selain Kang Cheng, ada 5 Jademun lainnya. Ada pria dan wanita, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka tidak semuanya berasal dari dunia tak terbatas. Sepanjang jalan, Luye dan Hua Cheng telah menanyakan tentang latar belakang dunia tak terbatas dan mengetahui bahwa total ada 3 Sunshine Realm. Namun, keduanya selalu bepergian keluar dan jarang menunjukkan diri. Jadi, hanya ada satu Sunshine Realm di alam tak terbatas. Dia juga adalah Realm Master dari dunia tak terbatas, dan namanya adalah Jiang Sang. Hua Cheng mengarahkan Starbot berhenti sekitar 5 km dari Jademun. Jarak ini berada dalam jangkauan Jademun. Hua Cheng diam-diam gugup saat melihat pihak lain. Dia tidak tahu seperti apa sikap dunia tak terbatas. Dia bertukar pandang dengan Luye dan berjalan keluar dari Starbot. Yaya sudah bangun. Dia sedang duduk di leher Luye, menjambak rambutnya dengan kedua tangan. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya, dan kedua kakinya yang pendek berayun di depan dada Luye. Banyak pasang mata langsung berkumpul pada Yaya yang tampaknya tidak mencolok.
Jelas, mereka semua tahu tentang Sunshine Realm Yaya. Dipimpin oleh Kang Cheng, keenam Jade Moon membungkuk serempak. Tamu yang terhormat, kedatangan Anda membawa cahaya ke dunia saya yang sederhana. Kami dengan hormat menyambut kedatangan Anda. Melihat ini, Lu Ye mengangkat alisnya, mengetahui bahwa situasinya tidak berkembang ke arah yang buruk. Meskipun salah satu lengan Kang Cheng telah dilumpuhkan oleh Yaya, dia tetaplah yang pertama kali menyinggung perasaannya. Jika Yaya ingin mengambil nyawanya saat itu, dia tidak akan bisa bertahan. Kehilangan hanya satu tangan sudah merupakan keuntungan besar baginya. Di langit berbintang, konsekuensi menyinggung seorang Sunshine Realm sangat serius. Kang Cheng hanya berada di Jade Moon Realm, jadi dia masih bisa dianggap masuk akal. Bagaimana dia berani peduli tentang hal-hal seperti itu? Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia menyimpan dendam di dalam hatinya, jika dia meminta Sunshine Realm dari dunia ini untuk mengambil tindakan, siapa yang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Apalagi, begitu Sunshine Realm mulai berkelahi, tidak akan mudah untuk membereskan kekacauan itu. Tidak ada yang ingin melihat Sunshine Realm berkelahi satu sama lain di galaksi ini. Setelah mempertimbangkan segala macam hal, Kang Cheng hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Adapun apakah elit Sunshine yang seperti anak kecil akan mengingatnya, Kang Cheng tidak tahu. Itulah mengapa Hua Cheng gelisah selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu seperti apa sikap dunia tak terbatas, tetapi Kang Cheng bahkan lebih gugup. Sekarang setelah dunia tak terbatas memperjelas pendiriannya, sudah waktunya bagi Lu Ye untuk memperjelas pendiriannya. Lu Ye diam-diam mengerti dan menangkupkan tinjunya. Lu Ye dari 9 surga menyapa rekan Daois. Dalam hal usia dan kultivasi, bukanlah masalah baginya untuk memanggil mereka sebagai senior, tetapi dia pada akhirnya bertindak atas nama Jade Cons. Bahkan jika kultivasinya tidak tinggi, karena Yaya berada di atasnya, dia tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun. Beberapa kultivator Jade Moon Realm terkejut ketika mereka mendengar ini, dan salah satu dari mereka mengerutkan kening. Lu Ye dari 9 langit. Apakah Anda Lu Ye yang berpartisipasi dalam pertempuran Laut Ilahi di Pohon Reinkarnasi beberapa tahun yang lalu? Banyak orang dari pihak Qigong telah berpartisipasi dalam pertempuran Laut Ilahi saat itu, dan dunia tak terbatas secara alami juga berpartisipasi. Dia adalah orang yang memimpin tim, tetapi ahli Laut Ilahi yang dibawanya tidak bertahan dan mati di alam asal Alpha tidak lama setelah pertempuran Laut Ilahi dimulai. Dia tidak terburu-buru untuk pergi dan menunggu sampai Alpha Origin Realm ditutup sebelum pergi. Jadi, sementara orang lain mungkin tidak tahu tentang Lu Ye dari 9 langit, dia pernah mendengarnya. Setelah kembali, dia memberitahu para kultivator Jade Moon Realm tentang dia, dan mereka semua kagum. Lagi pula, kultivator Laut Ilahi Orde ke-8 mampu muncul sebagai pemenang dalam pertempuran seperti itu. Itu benar-benar luar biasa. Benar, Lu Ye menanggapi dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah, diam-diam terkejut dengan kecepatan kultivasi Lu Ye meningkat, tetapi juga agak lega. Tidak heran kamu bisa menekan Luo Senzi. Saat dia berbicara, Divine Sense-nya juga melonjak, tampaknya diam-diam mengirimkan pesan ke para kultivator Jade Moon Realm di sekitarnya. Apa yang mengejutkannya selama pertempuran untuk Laut Ilahi saat itu bukan hanya penampilan Lu Ye dari 9 surga, tetapi juga master yang membawa Lu Ye ke sini. Orang lain mungkin hanya menyadari bahwa Yang King luar biasa dan kuat, tetapi karena garis keturunannya, wanita ini samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya Yang King. Pada saat ini, ekspresi para kultivator Jade Moon Realm di sekitarnya menjadi lebih khusyuk. Usus Kang Cheng menjadi hijau karena penyesalan. Setelah mendengar tentang pengalaman Suding yang hari itu, dia menerima begitu saja bahwa Lu Ye adalah bakat yang baik dan ingin merekrutnya ke alam tak terbatas untuk melatihnya sehingga dia dapat bersaing dengan Luo Senzi. Siapa yang mengira bahwa Lu Ye akan memiliki latar belakang yang menakutkan? Jika dia tahu sebelumnya, Kang Cheng tidak akan pernah berani bertindak seperti itu. Dari kelihatannya, setidaknya ada 2 Sunshine Realm yang berdiri di belakang Lu Ye dari 9 langit. Salah satunya adalah orang yang membawanya ke pohon reinkarnasi, dan yang lainnya adalah gadis kecil yang menunggangi bahunya. Inilah yang mereka ketahui. Siapa yang tahu jika ada lebih banyak? Realm of the Nine Heaven harus menjadi top realm yang sangat kuat. Bagaimana mungkin alam tanpa batas mengingini orang seperti itu? Jika mereka benar-benar memaksanya untuk tinggal, mereka mungkin mendapat masalah. Karena keberadaan Yaya, para kultivator alam tak terbatas tidak berani bertindak gegabah. Sekarang, setelah transmisi wanita itu, para kultivator Jade Moon Realm menanggapi masalah ini dengan lebih serius. Lu Ye berkata, saya mengambil kebebasan untuk berkunjung kali ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kerajaan Anda. Saya ingin tahu apakah itu nyaman bagi Anda. Kang Cheng tidak lagi terlihat dingin dan menyendiri dari sebelumnya. Senyum mekar di wajahnya. Karena Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan, silakan datang untuk mengobrol.
Beberapa hari yang lalu, Huo Cheng memberitahunya bahwa dia akan membawa Lu Ye ke alam tanpa batas untuk membahas sesuatu yang penting. Saat itu, Kang Cheng tidak terlalu memperhatikannya, tapi sekarang sepertinya Huo Cheng tidak membohonginya. Terima kasih atas keramahan Anda. Lu Ye mengangguk dan melangkah maju, Huo Cheng mengikuti di sampingnya. Saat mereka bergerak maju, Lu Ye berdiri di tengah, sementara para kultivator Jade Moon Realm berdiri di kedua sisi. Kang Cheng dan Lu Ye mengobrol santai, sesekali memperkenalkannya pada pemandangan alam yang mempesona ini. Mereka juga tahu bahwa meskipun gadis kecil yang digendong di leher Lu Ye adalah seorang kultivator sinar matahari, Lu Ye tampaknya bertanggung jawab atas perjalanan ini. Terlebih lagi, gadis kecil itu memberikan perasaan yang sangat aneh, lebih seperti anak bodoh daripada seorang kultivator Sunshine. Hanya Kang Cheng yang tahu bahwa di bawah penampilannya yang imut dan lugu ini, adalah seorang kultivator Sunshine sejati. Setelah memasuki dunia, mereka tiba di istana tanpa batas. Tempat itu berkabut, dan binatang serta burung langka berlarian bebas di pegunungan. Di tengah awan yang tersisa, paviliun dan paviliun samar-samar terlihat. Ada banyak bebatuan terjal di pegunungan, dan ada juga air terjun perak yang menjulang setinggi 3.000 kaki. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di puncak gunung tertinggi dan terbesar, sebuah aula megah berdiri. Kang Cheng dan yang lainnya membawa Lu Ye ke tempat ini. Lu Ye segera merasakan ada tekanan tak berujung yang perlahan memenuhi aula. Kultivator Sunshine Realm. Lu Ye mengerti bahwa ada seorang kultivator Sunshine di aula ini. Itu mungkin penguasa alam dari dunia ini, Jiang Sang. Itu tidak sulit untuk dipahami. Karena Lu Ye membawa Sunshine ke sini, kultivator Sunshine dari alam ini secara alami harus mengekspresikan dirinya. Meskipun tekanan tanpa akhir itu kuat, itu tidak berdampak banyak padanya. Jelas, itu tidak berniat mempersulitnya. Tekanan diarahkan ke Yaya, yang menunggangi leher Lu Ye. Seorang kultivator pada tingkat Sunshine secara alami tidak akan mempersulit konstelasi tanpa alasan. Hanya seorang kultivator tingkat sinar matahari yang akan membangkitkan minat mereka. Yaya awalnya melihat ke kiri dan ke kanan di kepala Lu Ye dengan ekspresi santai, tetapi ketika dia tiba di sini, pipinya menggembung, lalu dia melompat dari kepala Lu Ye seperti monyet, berlari langsung ke aula. Lu Ye kaget dan buru-buru berteriak, "Yaya!" Tapi Yaya sudah menghilang. Lu Ye buru-buru mengejarnya. Kang Cheng dan yang lainnya tidak terlalu peduli dan hanya bisa mengikuti. Saat Lu Ye memasuki aula, dia mendongak dan melihat sosok Yaya. Pada saat ini, dia berdiri di depan aula. Ada sebuah meja di sana, dan di belakang meja, seorang pria parubaya yang terlihat seperti seorang sarjana dengan kipas bulu sedang duduk tegak. Tekanan tak berujung yang dirasakan Lu Ye datang dari orang ini. Ini adalah penguasa alam dari alam tanpa batas, Jiang Sang. Jiang Sang memegang kipas bulu di tangannya. Sepertinya dia mengipasi dirinya sendiri dengan lembut, tetapi pada saat ini, dia membeku karena suatu alasan. Ia menatap tajam ke arah Yaya yang berdiri di seberang mejanya dengan ekspresi serius. Yaya bahkan tidak melihat ke arahnya. Dia hanya menatap meja Jiang Sang. Ada 3 piring buah di atas meja. Satu piring diisi dengan buah beri seperti anggur, tetapi seperti kristal. Piring lain diisi dengan 2 atau 3 buah roh seperti buah pir, dan piring terakhir diisi dengan beberapa buah merah kecil. Apakah kamu mau makan? Yaya tiba-tiba menatap Jiang Sang, matanya jernih. Kelopak mata Jiang Sang berkedut. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kalau begitu aku akan makan. Yaya senang. Kedua tangan kecilnya meraih pir dan buah merah kecil dan memasukkannya ke mulutnya, sepertinya dia sudah lama tidak makan. Dalam sekejap mata, 2 piring buah roh dimakan bersih olehnya. Kemudian, dia mengambil piring yang terlihat seperti buah anggur dan dengan bersemangat berlari ke arah Lu Ye. Dia mengangkatnya seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun. Ayah, enak. Sudut mulut Lu Ye berkedut. Dalam sekejap, aula itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Mata semua orang terfokus pada Lu Ye. Mulut Kang Cheng dan yang lainnya terbuka lebar sehingga telur bisa dimasukkan. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Baru saat itulah Lu Ye menyadari bahwa Jiang Sang bukan satu-satunya orang di aula itu. Ada 2 orang lain di belakang meja di sebelah kiri. Dia tidak mengenali salah satu dari mereka, tetapi yang lain terlihat sangat akrab. Pria itu menatap Lu Ye dengan penuh minat dan memberinya sedikit senyum yang membuatnya merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Orang ini adalah Luo Senzi. 1549. Lu Ye tidak tahu mengapa Luo Senzi ada di sini. Dia berasal dari sistem bintang Daluo, jadi secara logis, dia seharusnya tidak berada di sini. Namun, ketika dia melihat Jade Moon di samping Luo Senzi, Lu Ye mengerti bahwa Luo Senzi mungkin datang bersama para tetua keluarganya. Selain itu, menilai dari situasi saat ini, Jiang Sang mungkin sedang menghibur Jade Moon. Karena Lu Ye telah membawa Yaya ke sini, dia memutuskan untuk menghibur mereka juga. Biasanya, Jade Moon tidak begitu penting bagi Sunshine Realm,
tapi Grand Luo Senzi adalah yang terkuat di sistem bintang 4 arah. Jadi, meskipun Jade Moon adalah satu-satunya di sini, Jiang Sang tidak boleh ceroboh. Saat ini, semua mata di aula terfokus pada Lu Ye. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Grand Luo Jade Moon di samping Luo Senzi juga sama. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Yaya, fakta bahwa dia bisa bergerak bebas di bawah aura Jiang Sang berarti dia juga seorang Sunshine Realm. Itu adalah satu hal bagi Sunshine Realm untuk terlihat sangat aneh, tetapi dia benar-benar menyebut konstelasi bintang sebagai ayahnya. Apa yang terjadi? Lu Ye menatap Yaya, menepuk kepalanya, dan berkata dengan lembut. Makan sendiri. Kemudian, dia memandang Jiang Sang dan menangkupkan tinjunya. Lu Ye dari 9 langit menyapa Raja Realm. Jiang Sang melambaikan kipas bulunya dengan ringan, menarik kembali auranya. Dia tersenyum dan berkata, duduk. Tingkah aneh Yaya memang mengejutkan, tapi sebagai Sunshine Realm, kondisi mentalnya luar biasa. Secara alami, dia tidak akan bertindak terkejut. Di bawah pengaturan Kang Cheng, Lu Ye duduk di meja di sebelah kiri Jiang Sang. Jade Moon juga mengambil tempat duduk mereka. Segera, kultivator wanita muda yang cantik dari alam tak terbatas menyajikan buah roh dan anggur. Yaya sudah selesai memakan seikat buah beri seperti anggur. Melihat ada lebih banyak buah roh, dia langsung sangat gembira. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Tatapan Jiang Sang akhirnya menjauh dari Yaya. Dia memandang Lu Ye sambil berpikir. Lu Ye dari 9 langit, kurasa aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Di seberang Lu Ye, Jade Moon membelai janggutnya. Kurasa aku juga pernah mendengarnya. Jade Moon perempuan yang telah mengenali Lu Ye segera berkata. Realm Master, beberapa tahun yang lalu, ras darah dan ras serangga bergabung untuk mengeluarkan hadiah. Saya ingin tahu apakah Tuan Realm mengingatnya. Jiang Sang tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian. Dia memandang Lu Ye dan bertanya. Teman kecil, apakah kamu Lu Ye dari 9 surga yang memusnahkan seluruh pasukan Blood Race di alam Alpha Origin dan hanya menyisakan satu Zerg yang hidup? Bahkan Lu Ye sendiri tidak tahu tentang masalah ini. Para ras darah dan insektoid memberiku hadiah. Apakah ada kesalahan? Namun, tidak ada orang lain di alam Alpha Origin yang bisa memusnahkan ras darah dan insektoid. Dia tiba-tiba teringat bahwa di Blue Jade Realm, konstelasi Blood Race segera mengenalinya. Pada akhirnya, Jade Moon dari ras darah mengejarnya dari jarak ratusan juta kilometer. Pada saat itu, dia merasa aneh bahwa konstelasi ras darah yang belum pernah dia temui sebelumnya akan mengenalinya. Namun, jika Blood Race sudah memperhatikannya dan bahkan mengeluarkan hadiah untuknya, maka itu bisa dimengerti. Saat itu, di alam Alpha Origin, dia telah memusnahkan seluruh pasukan Blood Race Divine Sea, dan hanya satu ahli Zerg Divine Sea yang selamat. Pakar Zerg Divine Sea itu pasti meninggalkan gambar dirinya tanpa sepengetahuannya. Teman kecil, kamu tidak tahu. Jiang Sang menatapnya sambil tersenyum. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Jiang Sang bercanda. Hadiah yang dikeluarkan oleh kedua ras sangat murah hati. Bahkan Jade Moon pun akan tergoda. Teman kecil, kamu harus berhati-hati saat menjelajahi alam semesta di masa depan. Lu Ye mengangguk. Terima kasih atas pengingatmu, Realm Lord. Jika itu di masa lalu, dia memang harus berhati-hati. Namun, dia memiliki Yaya di sisinya sekarang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika seseorang benar-benar datang mencari masalah, Yaya akan memberi mereka pelajaran. Luo Senzi menatapnya dengan penuh semangat. Jadi saudara Lu memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Pantas saja kamu begitu luar biasa. Dari kelihatannya, dia tampak lebih tertarik pada Lu Ye. Di sisi lain, Jade Moon yang berada di samping Luo Senzi tampak bingung. Berdasarkan waktu, pertempuran Laut Ilahi terakhir terjadi hanya beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Lu Ye dari 9 surga hanya berada di permukaan Laut Ilahi. Bagaimana dia bisa berada di tahap konstelasi akhir sekarang? Kecepatan kultivasi ini sedikit mengejutkan. Dia samar-samar menebak bahwa Lu Ye dari 9 surga ini bukanlah orang yang sama dengan Lu Ye dari 9 surga. Jiang Sang berbicara lagi. Teman kecil, alam 9 surga tempat asalmu seharusnya tidak berada di galaksi terdekat, kan? Lu Ye menjawab, alam 9 surga terletak di galaksi Keonggiok. Keonggiok. Jiang Sang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Meskipun Jade Cons galaksi tidak terlalu jauh, ia terpancar ke segala arah. Meskipun Jiang Sang telah melakukan perjalanan ke banyak galaksi, selama dia belum pernah ke galaksi Keonggiok, dia tentu saja tidak akan pernah mendengarnya. Teman kecil, apakah kamu bepergian ke sini? Jiang Sang bertanya lagi. Itu tidak bepergian. Aku kembali ke galaksi Keonggiok dan melewati tempat ini. Jiang Sang sangat memuji. Ketika aku seusiamu, aku hanya berani melakukan perjalanan keliling galaksi. Teman kecil, kamu telah menempuh jarak ratusan juta mil. Kamu masih muda dan menjanjikan.
Aku tidak punya pilihan, itu saja. Lu Ye menghela nafas. Saya tidak sengaja melewati jalur serangga di galaksi ini dan pergi ke galaksi asing. Tidak mudah bagi saya untuk menemukan jalan pulang, jadi saya berangkat dalam perjalanan pulang. Oh, Jiang Sang terkejut. Tentu saja, dia tahu tentang jalur serangga. Ada jalur serangga yang dikenal di sistem bintang tak terbatas, tetapi jalur serangga terhubung ke sistem bintang terpencil. Itu bukan ancaman bagi alam tak terbatas, dan itu tidak terlalu berharga. Jiang Sang dengan santai bertanya, sistem bintang mana yang Anda masuki melalui jalur serangga? Karena Lu Ye dapat melakukan perjalanan jauh dari satu konstelasi, maka galaksi seharusnya tidak terlalu jauh. Dia bahkan mungkin pernah mendengarnya atau bahkan pernah ke sana. Lu Ye menatapnya dan berkata dengan lembut, galaksi konstelasi segudang. Di aula utama, kelompok Jade Moon sedang minum dan makan buah roh, mengobrol dengan suara rendah. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata, galaksi konstelasi segudang, mereka semua berhenti dan menatap Lu Ye serempak. Bahkan Jiang Sang, yang duduk di depan, tertegun. Di seberang Lu Ye, mata Jade Moon berbinar. Semua orang pasti pernah mendengar tentang Myriad Constellation galaksi yang terkenal. Setelah beberapa lama, Jiang Sang berkata perlahan. Raja ini telah mendengar tentang Myriad Constellation galaksi. Saya mendengar bahwa ada jalur serangga yang tak terhitung jumlahnya di sana. Kultivator dari banyak galaksi berkumpul di sana. Ini adalah tempat yang makmur dan sejahtera yang tidak dapat dibandingkan dengan galaksi biasa. Rumor mengatakan bahwa itu adalah pusat alam semesta. Lu Ye mengangguk. Itu galaksi konstelasi segudang. Ekspresi Jiang Sang serius dan sedikit bersemangat. Teman kecil, apakah kamu yakin? Lu Ye berkata, saya telah tinggal di sana selama beberapa tahun, tidak ada kesalahan. Ada Myriad Constellation Ocean di sana, itu sangat luas dan tak terbatas. Kultivator dari seluruh alam semesta tinggal di Myriad Constellation Ocean. Retak. Seseorang secara tidak sengaja menghancurkan gelas anggur di tangannya. Anggur tumpah melalui celah di antara jari-jarinya, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh semangat. Teman kecil Lu, berapa lama kamu datang ke sini dari Myriad Constellation Galaxy? 1 tahun. Lu Ye berbalik untuk melihatnya. Apa yang terjadi selanjutnya mirip dengan percakapan antara Lu Ye dan Hua Cheng. Setelah mengetahui bahwa Lu Ye hanya menghabiskan 1 tahun untuk datang ke sini dari Myriad Constellation Galaxy, suasana di aula langsung menjadi hidup. Seperti yang diharapkan Lu Ye, semua orang yang mengetahui tentang Myriad Constellation Galaxy tertarik dengan galaksi yang terkenal ini. Tidak ada yang mau berpuas diri. Dengan kesempatan yang bagus untuk berinteraksi dengan para kultivator dari galaksi lain, tidak ada yang mau melewatkannya. Jika mereka bisa berbaur, mereka mungkin bisa mendapatkan sepotong kue. Ketika mereka mengetahui bahwa ada jalur serangga di Desolate Starfield yang dapat terhubung ke dunia luar, Jade Moon menjadi lebih bersemangat. Seorang Jade Moon bertanya, teman kecil, dapatkah Anda memberitahu kami lokasi spesifik dari jalur serangga? Dia adalah seorang tamu. Berbicara secara logis, itu bukan tempatnya untuk bertanya. Namun, masalah ini terlalu penting. Dia tidak sabar untuk mengetahui secara spesifik. Lu Ye tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, jalur serangga ada di dalam naga kabut. Kata-katanya seperti seember air dingin, membasahi api di hati semua orang. Secara alami, semua orang tahu tentang naga kabut. Mereka semua telah melakukan perjalanan dan menjelajahi Desolate Starfield sebelumnya, tetapi keanehan Miss Dragon adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan. Belum lagi Jade Moon, bahkan Sunshine Realm tidak akan bisa menemukan jalan masuk. Sejak zaman kuno, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah hilang di dalam naga kabut. Jiang Sang tampak termenung. Teman kecil, karena kamu bisa keluar dari naga kabut, kamu pasti punya cara sendiri, kan? Lu Ye mengangguk. Junior ini tidak berbakat, tetapi dengan bimbingan pohon reinkarnasi, aku punya caraku sendiri. Petunjuk dari pohon reinkarnasi. Mata semua orang melebar. Sebagai harta paling terkenal di bagian alam semesta ini, siapa yang belum pernah mendengar tentang pohon reinkarnasi? Itu adalah artefak kuno yang lahir bersama dengan bagian alam semesta ini. Itu telah membimbing banyak kultivator. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang dipilih oleh pohon reinkarnasi tidaklah biasa-biasa saja. Fakta bahwa Lu Ye dapat menerima bimbingan dari pohon reinkarnasi sangat menarik. Sejujurnya, bagan bintang yang saya gunakan untuk melakukan perjalanan dari galaksi Wanxiang ke Jade Cons juga diberikan kepada saya oleh Old Su. Jika tidak, dengan pengalaman saya yang tidak penting, bagaimana saya bisa tahu jalan pulang? Lu Ye terus menggunakan pohon reinkarnasi sebagai panji, tapi apa yang dia katakan juga benar. Semua orang merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Ternyata pohon reinkarnasi terlibat. Mereka bertanya-tanya mengapa konstelasi bintang yang begitu muda berani melakukan perjalanan dari galaksi Wanxiang ke Keonggiok. Jiang Sang menyortir pikirannya dan berkata, jadi, teman kecil, meninggalkan galaksi Wanxiang, memasuki naga kabut melalui jalur serangga, dan datang ke sini hanyalah sebagian dari rute.
Ya, aku mendengar dari Kang Cheng dan yang lainnya bahwa teman kecil itu datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Bolehkah aku tahu apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Junior ini ingin meminjam jalan. Lu Ye menatapnya. Pinjam jalan. Semua orang bingung. Jiang Sang tersenyum dan berkata, teman kecil, kamu baru saja lewat. Kamu tidak memiliki niat buruk terhadap galaksi ini, jadi tentu saja tidak masalah bagimu untuk meminjam jalan. Belum lagi Lu Ye datang untuk menyambutnya, bahkan jika tidak, itu tidak akan menjadi masalah besar. Sejak zaman kuno, ada banyak galaksi yang bukan milik galaksi tak terbatas yang lewat. Selama mereka tidak menimbulkan masalah, tidak ada yang peduli dengan mereka. Namun, Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Realm Master, Anda tidak mengerti. Saya tidak ingin meminjam jalan untuk diri saya sendiri. Mari kita begini, saya berencana untuk membawa sekelompok orang keluar setelah kembali ke Jade Cons. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan melewati galaksi Anda, jadi saya harus meminta kenyamanan Anda. 1550. Baru pada saat itulah Jiang Sang memahami niat Lu Ye. Itu masuk akal. Bahkan jika dia tertarik dengan galaksi Wanxiang, orang lain juga akan tertarik. Selain itu, Lu Ye memiliki bagan bintang yang mengarah ke galaksi Wanxiang. Jika dia bisa membawa para kultivator dari galaksinya ke Laut Wanxiang, itu akan menguntungkan rekan senegaranya. Jiang Sang tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia bertanya, berapa banyak orang yang ingin Anda bawa? Jika hanya 1 atau 2 orang seperti Lu Ye, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Galaksi tak terbatas telah berdiri tegak di langit berbintang selama bertahun-tahun, jadi secara alami ia memiliki caranya sendiri untuk menghadapi situasi seperti itu. Tetapi jika terlalu banyak orang, maka mereka harus mendiskusikannya dengan benar. Kalau tidak, jika kesalahpahaman muncul, akan sulit bagi semua orang untuk membereskan kekacauan ini. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu jumlah pasti orangnya. Namun, mohon tenanglah, Realm Lord. Ketika saatnya tiba, orang yang akan saya bawa tidak akan ada Sunshine Realm. Jika itu Jade Moon, tidak akan ada lebih dari 2 orang. Sisanya adalah konstelasi. Tidak ada kultivator Sunshine Realm di Jade Cons Galaxy. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa membawa Jade Moon ke sini. Jelas tidak banyak Jade Moon di sini. Sudah cukup bagus jika dia bisa membawa 2 Jade Moon dari Jade Cons Realm. Jiang Sang mengangguk. Karena itu masalahnya, tidak ada masalah. Kemudian, dia mengubah topik. Namun, aku punya permintaan. Jiang Sang mengangguk. Realm Master, tolong bicara. Jiang Sang menatapnya dan tersenyum. Ketika Anda melewati galaksi kami, saya harap Anda dapat membawa serta sekelompok kultivator dari galaksi kami. Lu Ye sudah menduga bahwa dia akan memiliki ide seperti itu, jadi dia tidak menolak. Dia segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Di sisi lain, Jade Moon terbatuk pelan. Teman kecil Lu, Daluo galaksi saya juga tertarik dengan masalah ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membuat semuanya nyaman bagi kami. Bawa serta orang-orang dari Great Net galaksi saya. Awalnya, dia datang mengunjungi Jiang Sang untuk masalah lain. Dia tidak menyangka akan mengalami situasi ini secara kebetulan. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk memasuki sistem bintang Wanxiang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengenal Lu Ye, dia hanya bisa menebalkan kulitnya dan menyebutkannya. Takut Lu Ye akan menolak, dia buru-buru menambahkan. Tentu saja, jika kamu setuju, aku, Daluo, akan memberimu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Lu Ye melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu hadiah terima kasih. Itu adalah sesuatu yang terjadi di sepanjang jalan. Jika Daluo tertarik, pertama-tama Anda dapat mengumpulkan orang dan menunggu. Mata Jade Moon berbinar. Teman muda, kamu orang yang terus terang. Orang tua ini berterima kasih padamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang. Lu Ye mengangkat gelasnya dan minum. Lu Ye meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, namun, ada satu hal yang harus saya perjelas sebelumnya. Meskipun Laut Wanxiang adalah laut yang menampung ratusan sungai dan kultivator dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak melarang kultivator dari konstelasi untuk masuk dan keluar, galaksi Wanxiang telah menetapkan beberapa aturan untuk kenyamanan mengelola Laut Wanxiang. Harap patuhi itu. Jika tidak, jika Anda melanggar aturan saat mencapai domain, tidak ada seseorang yang dapat menyelamatkanmu. Kelompok itu buru-buru duduk tegak. Daluo Jade Moon berkata, teman muda, tolong bicara. Dia tampak seperti akan mendengarkan perintahnya. Di Laut Wanxiang, struktur kekuatan dapat didasarkan pada struktur domain atau struktur galaksi. Namun, tidak ada kekuatan yang dapat memiliki lebih dari 3 Jade Moon. Adapun Sunshine Realm, bahkan lebih tidak mungkin untuk tetap berada di Laut Wanxiang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, jika Anda ingin pergi ke Laut Wanxiang, konstelasi akan menjadi kekuatan utama. Jade Moon akan menjadi minoritas.
Jiang Sang mengangguk dan berkata, sepertinya aku pernah mendengar aturan ini sebelumnya. Beginilah seharusnya. Dengan begitu banyak orang dari begitu banyak galaksi berkumpul di Laut Wanxiang, jika tidak ada batasan, itu akan menjadi kacau sejak lama. Jika galaksi lain bisa mematuhi aturan, kita juga bisa. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang istimewa untuk diperhatikan. Namun, Laut Wanxiang sangat kacau dan tidak melarang pertempuran. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membangun pijakan di sana. Jademun Daluo berkata, teman muda, jika itu nyaman bagimu, tolong beritahu kami lebih banyak tentang masalah di sana. Kelompok itu memandangnya dengan penuh semangat, seolah-olah mereka adalah sekelompok udik yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Yaya sepertinya sudah kenyang dan tertidur lagi di pelukan Lu Ye. Lu Ye dengan lembut memeluknya dan dengan santai berbicara tentang berbagai hal di Laut Wanxiang. Ketika mereka mendengar bahwa ada banyak pulau indah di Laut Wanxiang, dan bahwa pulau spiritual teratas dapat menghasilkan urat giok spiritual, mata kelompok itu berbinar. Tak satu pun dari galaksi di 4 arah adalah domain tingkat atas, jadi mereka bahkan belum melihat seperti apa urat giok spiritual itu. Untuk sesaat, mereka hanya bisa berfantasi. Jika mereka bisa merebut pulau spiritual tingkat atas di Laut Wanxiang, bukankah mereka bisa duduk di atas batu giok spiritual? Maka akan sangat berguna untuk mengolah kultivator mereka sendiri di masa depan. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah mimpi. Ada begitu banyak domain dan galaksi tingkat atas di Laut Wanxiang, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut pulau spiritual tingkat atas. Namun, bahkan jika mereka tidak merebut pulau spiritual tingkat atas, itu sudah cukup untuk merebut pulau spiritual tingkat menengah. Berbicara tentang White Spirit, ketika semua orang mengetahui bahwa White Spirit bernilai beberapa ribu giok spiritual, mereka bahkan lebih terkejut. Lu Ye bahkan mengeluarkan White Spirit di tempat. Setelah semua orang melihatnya, Jiang Sang memerintahkan seseorang untuk mengambilnya dan memasaknya. Saat disajikan lagi, masing-masing makan sedikit. Mereka semua bisa merasakan energi murni yang terkandung dalam daging ikan. Jademun memuji saat dia makan. Apakah itu rasa atau nilai ikan ini, itu jauh lebih unggul dari ikan spiritual biasa. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang lahir di Laut Wanxiang. Teman kecil Lu, seperti yang kamu katakan, bahkan jika seseorang tidak memiliki keterampilan di Laut Wanxiang, masih dapat mencari nafkah dengan memancing. Lu Ye berkata dengan ekspresi aneh. Ya, kamu bisa. Namun, ada pepatah di kalangan nelayan, memancing akan merusak 3 generasi, tetapi bermain dengan ikan akan merusak seumur hidup. Kecuali tidak ada pilihan lain, yang terbaik adalah untuk tidak terlibat. Tentu saja, kelompok Jademun tidak tahu bahwa perkataan ini adalah tuduhan yang dibuat oleh banyak nelayan dengan darah dan air mata. Mereka juga tidak tahu apakah mereka pernah mendengarnya atau tidak. Ketika mereka berbicara tentang pertempuran untuk Constellation Hall, semua orang lebih terkejut dari sebelumnya. Puluhan juta konstelasi telah berpartisipasi dalam acara akbar. Adegan seperti itu tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuat sebuah galaksi, jumlah konstelasi yang dimilikinya terbatas. Puluhan juta konstelasi, ini adalah angka yang tidak dapat dicapai oleh galaksi manapun. Dengan begitu banyak konstelasi yang berkumpul bersama, acara akbar macam apa itu? Ketika mereka mengetahui bahwa mereka yang berperingkat lebih tinggi di Istana Konstelasi tidak hanya dapat meninggalkan nama mereka di peringkat, tetapi bahkan dapat menggunakan kekuatan Istana Konstelasi untuk mempromosikan dirinya menjadi Jademun, kelompok Jademun menjadi bersemangat. Mereka tidak punya waktu untuk berpartisipasi di Istana Konstelasi kali ini, tetapi selama Istana Konstelasi masih ada, akan selalu ada kesempatan bagi juniornya untuk berpartisipasi di masa mendatang. Jika mereka dapat meninggalkan nama mereka di peringkat, mereka tidak hanya dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri di galaksi, tetapi juga akan ada keuntungan nyata. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Mata Luo Senzi bersinar. Bolehkah saya tahu peringkat Brother Lu di peringkat? Dia tidak mengetahui kekuatan Lu Ye yang sebenarnya, tetapi dia merasa bahwa Lu Ye sangat kuat. Menurutnya, Lu Ye pasti bisa meninggalkan namanya di peringkat. Lu Ye perlahan menggelengkan kepalanya. Saya malu untuk mengatakan ini. Meskipun saya berpartisipasi dalam pembukaan Istana Konstelasi, saya tertunda di tengah jalan dan tidak berhasil meninggalkan nama saya. Itu semua adalah kesalahan Istana Konstelasi karena membawanya ke istana kecilnya. Namun, meski tidak berhasil meninggalkan namanya, dia tidak kehilangan apapun dengan mendapatkan harta karun seperti Istana Konstelasi kecil. Sebaliknya, dia mendapat untung. Bagaimana dengan saya? Saudara Lu, menurut Anda bagaimana peringkat saya jika saya berpartisipasi? Luo Senzi bertanya lagi. Lu Ye tampak menyesal. Saya tidak pernah bertarung dengan kultivator di peringkat, jadi saya tidak bisa memastikannya. Menurut pendapatnya, Luo Senzi tidak akan kesulitan masuk ke dalam 100 besar, tapi itu tentang batasnya. Ini karena terlalu banyak konstelasi veteran yang berpartisipasi di Istana Konstelasi. Namun, ini adalah penilaiannya sendiri,
jadi tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Perjamuan berlanjut. Kelompok Jademun bertanya tentang Laut Wan Xiang, dan Lu Ye memberitahu mereka semua yang dia tahu. Dia memberitahu mereka tentang keajaiban luar angkasa yang luar biasa. Pada akhirnya, Jademun akhirnya menyerah ketika tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Namun, mereka masih agak tidak puas. Mereka hanya ingin memasuki galaksi Wan Xiang dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jiang Sang berkata, "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai Jadekons?" Lu Ye menjawab, "Sekitar 2 tahun." Jiang Sang mengangguk, "Pergi selama 2 tahun, kembali selama 2 tahun, mari kita hitung sebagai 5 tahun. Lalu, teman kecil, ini kesepakatan. Aku akan membuat persiapan selama 5 tahun ini, dan ketika kamu kembali, aku akan mengikutimu ke Myriad Phenomenon Galaksi." "Tidak masalah." Lu Ye mengangguk. Daluo Jademun buru-buru berkata, "Aku, Daluo juga." Dia takut dia akan tertinggal. Jiang Sang mengangkat cangkirnya. "Ini berkah untuk galaksi tak terbatas." "Terima kasih, Lu Ye." Bersulang. Jademun mengangkat cangkir mereka serempak. "Terima kasih, Lu Ye." Jiang Sang meletakkan cangkirnya dan berkata, "Ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Arah mana yang akan Anda ambil untuk mencapai Jadekons Galaksi?" Dia kemudian menambahkan, "Tolong jangan salah paham. Saya tidak berusaha mencari tahu kemana Anda akan pergi. Hanya saja ada arah di luar galaksi tak terbatas yang sedikit merepotkan." "Masalah apa?" Lu Ye bertanya. Jiang Sang berkata, "Beberapa dekade yang lalu, sarang serangga melayang dari arah itu." "Sarang serangga?" Lu Ye mengerutkan kening. "Ras serangga?" "Itu benar." Jiang Sang mengangguk. "Dan itu bukan sarang biasa. Ada lebih dari satu Sunshine Realm yang mengawasinya. Mereka sudah lama mengincar galaksi tak terbatas dengan tamak, dan ada sedikit indikasi bahwa mereka akan menyerang. Itu sebabnya seharusnya tidak menjadi masalah jika Anda pergi ke arah yang berbeda, tetapi jika Anda kebetulan pergi ke arah itu, mungkin akan sedikit merepotkan." Lu Ye tidak tahu apakah dia menuju ke arah itu. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan peta bintang yang diberikan kepadanya oleh pohon reinkarnasi. "Tolong lihat itu untukku, Realm Lord. Tidak ada yang disembunyikan dari peta bintang ini. Tidak masalah bahkan jika Jiang Sang tahu rute yang tepat dari Istana Jadekons ke Galaksi Vientin." Dia berjalan ke depan dan mempresentasikan peta bintang. Jiang Sang mengambilnya dan mengerutkan kening. Ini sedikit merepotkan. Dia menemukan bahwa menurut panduan pada peta bintang, Lu Ye sedang menuju ke arah sarang serangga. Lu Ye adalah seseorang yang telah diberi hadiah oleh para ras darah dan ras serangga. Jika ras serangga menemukan keberadaannya, mereka pasti akan memburunya sampai akhir. Jantung Lu Ye berdetak kencang saat melihat reaksi Jiang Sang. "Kebetulan seperti itu." Jiang Sang mengangguk. "Kebetulan sekali." Setelah jeda, dia melirik Yaya yang berada di pelukan Lu Ye. "Jangan khawatir, teman muda. Dengan seseorang yang melindungimu, kamu akan baik-baik saja selama kamu berhati-hati."